Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah pengembangan diri. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang problem solving dan decision making. Jadi kita akan mengupas ya tentang bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan, terutama bagi teman-teman yang sudah bekerja. Pasti ada ya yang namanya problem solving dan decision making. Nah, kita akan belajar tentang hal itu. Jadi problem solving ini apa sih? Jadi problem solving ini adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang efektif, melibatkan analisis, kreativitas, dan evaluasi, dan juga melibatkan keterampilan dalam dunia kerja. Ini adalah dari problem solving. Jadi problem solving ini adalah proses mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi atas masalah tersebut ya. Jadi kalau problem solving ini kan dari mulai proses identifikasi ya sampai kita bisa menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian tahapan problem solving ini ada apa saja sih? Tahapannya ada identifikasi masalah ya. Jadi setiap masalah itu kan harus diidentifikasi ya, sejauh mana masalah itu dan sebenarnya masalahnya apa. Kemudian kita kumpulkan informasi sebagai sumber pengelolaan atau pemecahan sebuah masalah. Jadi kalau nggak ada informasi hanya dari satu pihak saja, itu masih belum bisa dikatakan problem solving, belum bisa ditemukan tentang problem solvingnya itu ya. Kemudian setelah mengumpulkan informasi, menentukan alternatif solusi. Jadi solusi ini kan ada macam-macam ya alternatifnya. Misalkan kalau kita solusinya A dengan mempertimbangkan B dan C. Kalau kita solusinya B, kita mempertimbangkan yang A dan C gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah mengevaluasi dan memilih solusi yang terbaik ya. Dievaluasi dan kira-kira kita pilih solusi yang terbaik itu yang seperti apa. Karena pastinya pada saat memecahkan sebuah masalah, karena banyak ide atau masukan dari berbagai macam pihak, dan kita juga harus melihat secara bijak untuk menyelesaikan masalah supaya tidak ada orang yang merasa dirugikan atas solusi yang kita berikan. Jadi kita harus mengevaluasi dan memilih solusi yang terbaik. Kemudian penerapan solusi itu sendiri dan jangan lupa dimonitoring. Jadi setelah ada keputusan, ada solusi itu sudah dijalankan. Ketika dijalankan tetap dimonitor ya, artinya dievaluasi dan dipantau. Jadi jangan sampai ketika sudah ada solusinya A terus kita lepas ya. Kalau kita lepas, kita nggak monitor, kita nggak evaluasi, nanti yang ada malah masalahnya akan terjadi lagi atau bahkan akan terjadi yang jauh lebih rumit ya. Kemudian decision making ini apa sih? Decision making ini adalah proses memilih opsi terbaik dari beberapa alternatif ya. Jadi kita harus memilih yang terbaik dengan pertimbangan yang memang minim resiko atau minim untuk kekecewaan dari sebuah masalah ya. Jadi intinya memberikan yang terbaik lah, solusi yang terbaik. Kemudian kalau decision making ini bersifat strategis dan mempengaruhi hasil akhir pekerjaan dan harus didukung dengan data, intuisi serta pengalaman. Jadi decision making ini memang dasarnya harus by data, kemudian intuisi, pemikiran kita, dan juga pengalaman, berdasarkan pengalaman orang lain atau berdasarkan pengalaman kita yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu adalah decision making. Kemudian jenisnya apa aja? Jenisnya ada program decision atau keputusan rutin, kemudian ada keputusan kompleks dan tidak terduga, dan ada strategic decision atau jangka panjang dan operasional harian. Jadi keputusan ini meliputi yang keputusan yang rutinitas ya, itu dijalankan setiap harinya, atau mungkin keputusan yang kompleks dan memang tidak terduga karena memang ada hal-hal yang sifatnya harus kita keluar ya, atau out the box gitu ya. Jadi harus berusaha keputusan ini diambil tanpa tidak terduga gitu, tapi memang tujuannya adalah untuk kebaikan bersama.
dan ada keputusan yang dibuat untuk proyeksi jangka panjang. Jadi dengan mempertimbangkan jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan hari ini tapi bisa untuk kepentingan hari-hari berikutnya atau bahkan jangka yang lebih panjang, bisa setahun, 2 tahun atau bahkan jangka 5 tahun ke depan. Kemudian ada yang namanya keputusan operasional harian. Artinya setiap harinya pasti akan ada keputusan yang kita buat untuk dilakukan setiap harinya, gitu ya. Kemudian keterampilan pendukung untuk decision making ini apa gitu kan, apa yang harus dimiliki. Jadi untuk decision making ini keterampilan yang harus kita miliki adalah analytical thinking, berpikir analisis ya. Jadi kita harus bisa melakukan berpikir analisis by data ya. Dianalisa, tidak asal memberikan sebuah keputusan yang belum kita analisa sama sekali. Kemudian harus menggunakan penalaran secara logis. Jadi segala sesuatunya kita pikirkan bukan berdasarkan perasaan, tetapi harus berdasarkan logika dan pemikiran yang masuk akal dan berpikir kritis. Jadi kita harus mempunyai keterampilan berpikir kritis dan kreativitas serta keterampilan komunikasi yang baik. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa mendukung decision making ya. Kemudian hambatan dalam problem solvingnya apa? Hambatannya adalah pertama kurangnya informasi. Biasanya kita itu hanya mencari informasi dari 1 atau 2 orang, tapi kita tidak mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, kurangnya informasi dari beberapa sumber ini biasanya juga bisa menghambat dalam pengambilan keputusan gitu ya. Kemudian biasanya yang menjadi hambatan adalah asumsi atau pendapat pribadi. Jadi pendapat pribadi ini sering muncul pada saat menyelesaikan sebuah masalah, dan ini biasanya tuh bias ya, karena memang tidak ada tolak ukurnya, tidak ada patokannya. Kemudian biasanya ini yang mempengaruhi adalah tekanan waktu, di mana kita diberikan deadline atau mungkin waktu yang diminta secepatnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini biasanya akan menjadi hambatan dalam problem solving tersendiri. Kemudian ada konflik kepentingan. Biasanya banyaknya problem solving ini adalah karena ada pemangku kepentingan dan kurang kerjasamanya antar tim juga. Ini juga menyebabkan sebuah hambatan. Kemudian ada model problem solving ya, disebut dengan ideal. Nah, I-nya itu adalah identifikasi masalah. Jadi langkah pertama adalah mengenali dan memastikan apa masalah yang sebenarnya terjadi. Nah, pada tahap ini fokusnya itu adalah mengamati gejala yang muncul, mengumpulkan informasi awal, menentukan siapa yang terdampak dan menegaskan batasan masalah. Tujuannya apa? Tujuannya agar solusi yang dicari tepat sasaran dan tidak salah fokus. Contoh ya, untuk identifikasi masalah contohnya gini. Terjadi penjualan menurun ya, penjualannya turun. Maka dianalisa nih penyebabnya apa ya. Ketika sudah tahu penyebabnya apa, kualitas produknya seperti apa, promosinya apakah kurang atau tidak, kompetitornya bagaimana, bertambah atau berkurang, atau mungkin kompetitornya lebih kreatif daripada kita gitu ya. Jadi yang namanya identifikasi prosesnya itu ya memang harus bertahap, dari mulai kok ternyata terjadi penurunan pada proses penjualan. Nah, kita harus cari tahu nih penyebabnya apa ya. Penyebabnya mungkin ada di kualitas, atau kita yang memang kurang promosi, kurang strategi, atau ada malah di pihak kompetitor. Apakah kompetitornya bertambah atau kompetitor kita melakukan hal-hal yang lebih kreatif. Nah, kemudian D-nya itu adalah menentukan tujuan atau define goals. Jadi setelah mengetahui masalah, tadi kan masalahnya kan adalah penurunan penjualan ya. Kita udah tahu nih masalahnya adalah sudah diidentifikasi penurunan. Nah, kita menentukan tujuan ya. Tujuan yang ingin dicapai apa? Apa hasil yang diinginkan? Target penyelesaiannya bagaimana? Dan dalam waktu berapa lama harus selesai? Tujuannya itu adalah agar proses penyelesaian masalah jelas arah dan
batasannya ya. Contohnya apa? Contoh tujuannya adalah meningkatkan penjualan 20% dalam waktu 3 bulan. Artinya yang kemarin terjadi penurunan, kita tentukan tujuannya. Tujuannya apa? Setelah diidentifikasi, kita tentukan tujuannya yaitu meningkatkan penjualan 20% dalam waktu 3 bulan. Itu tadi adalah D-nya. Kemudian E-nya adalah explore possible solution atau mengeksplorasi solusi. Artinya pada tahap ini berbagai alternatif solusi dikumpulkan sebanyak mungkin tanpa langsung menilai baik atau buruk. Yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah brainstorming tentang ide. Kita bisa ngumpulin teman-teman atau tim kita untuk masing-masing memberikan idenya, masukan dari tim ya. Kemudian kita harus menilai opsi berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari perusahaan kita, dan kita juga harus menggunakan data pendukung. Nah, contohnya apa? Contoh solusi tadi kan sudah ada nih, penurunan penjualan. Tujuan kita ingin meningkatkan penjualan 20% pada 3 bulan pertama. Nah, contoh solusinya apa? Solusinya adalah bagaimana cara kita meningkatkan penjualan yang 20%, diberikan solusi dengan cara meningkatkan promosi, menambah varian produk, memperbaiki pelayanan, dan memberikan diskon atau mungkin hal-hal lain yang bisa menarik pengunjung atau pembeli untuk bisa masuk ke toko kita kembali. Nah, kemudian A kan ideal ya tadi ya, ideal. I-nya sudah identifikasi, D-nya define, kemudian E-nya tadi explore, A-nya itu act on strategi atau melaksanakan strategi. Tahap ini adalah implementasi dari solusi yang dipilih. Jadi langkahnya adalah menyusun timeline, menentukan siapa yang penanggung jawabnya, menyediakan SDM-nya, serta mengeksekusi rencananya. Jadi di sini adalah memastikan solusi berjalan secara sistematis dan terukur. Contohnya apa? Jika strategi yang terpilih adalah promosi digital, maka strateginya apa nih untuk promosinya? Adalah misalkan buat konten, tentukan platform, atur anggaran iklan, mungkin pakai Facebook berbayar, IG yang iklan berbayar, atau mungkin pakai sarana media sosial yang lain gitu ya. Jadi teman-teman tadi diulang lagi nih, teman-teman nanti harus ingat, ideal, I-nya adalah identifikasi, D-nya adalah define, E-nya adalah explore, IDA, A-nya adalah act on strategi atau melaksanakan strategi, dan terakhir adalah L. L-nya apa? Look back and evaluasi, melihat kembali dan mengevaluasi. Setelah solusi sudah diterapkan, penting untuk melakukan evaluasi, karena kalau sudah ada penerapan harus ada evaluasi dong untuk pencapaian berikutnya. Jadi kita harus evaluasi. Isinya apa evaluasi? Yang pertama, di evaluasi itu apakah tujuannya sudah tercapai. Yang kedua, apakah berjalan dengan semestinya atau berjalan dengan baik. Yang ketiga, apakah ada yang perlu diperbaiki dari solusi tersebut. Pastikan setelah solusi berjalan pasti ada peningkatan ya. Oh ternyata ini kurang bagus, kurang baik, harus diberikan solusi yang baru. Apakah butuh strategi baru? Itu juga dalam rangkaian evaluasi yang kemarin sudah dilaksanakan. Jadi dari proses identifikasi ada penurunan, kemudian define itu tujuan ya, menentukan tujuan tadi, penjualan di upgrade menjadi 20% dalam waktu 3 bulan, kemudian di explore, kemudian kita melakukan habis IDA ya, itu A-nya itu action ya, jadi action strategi, melakukan strategi, dan ini adalah untuk evaluasi. Contohnya setelah 3 bulan dicek kembali apakah penjualan sudah naik 20% atau belum ya. Kalau belum naik 20%, dicari lagi penyebabnya itu apa. Jangan hanya berhenti sampai di actionnya aja, tapi harus sampai dengan evaluasi supaya strategi yang kita gunakan kita bisa ukur dia efektif atau tidak. Strategi yang kita gunakan mampu mendongkrak penjualan atau tidak ya. Contoh ini ada studi kasus adalah konflik komunikasi.
Misalkan di situasinya ya, identifikasi masalah ya. 2 divisi sering salah paham karena komunikasi tidak jelas. Masalahnya apa? Proses kerja jadi terlambat dan target tidak tercapai. Analisisnya apa? Tidak ada standar komunikasi dan kurang koordinasi. Dan solusinya apa? Solusinya membuat SOP komunikasi dan meeting koordinasi mingguan gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah problem solving dan decision making. Jadi untuk teman-teman sendiri bahwa yang namanya problem solving masalah gitu ya, pemecahan masalah itu juga butuh ada tahapannya. Jadi problem solving itu intinya adalah ada 5 strategi untuk problem solving ya, terdiri dari ideal. Diingat-ingat ya, ideal. Siapa tahu nanti pada saat UAS masuk UAS ditanya, jadi teman-teman bisa ideal itu apa, identifikasi, define, explore, act on strategi, kemudian look and evaluasi ya. Jadi teman-teman harus tahu nih yang ideal itu yang seperti apa. Jadi harus yang namanya memberikan solusi itu diberikan solusi alternatif yang terbaik. Ketika sudah ada solusi, kita sudah tahu akar masalahnya, kita carikan solusinya, kemudian kita buatkan strateginya. Setelah strategi sudah ada, kita jalankan. Setelah sudah dijalankan, jangan lupa dievaluasi, karena nanti akan sia-sia kalau sudah dijalankan tapi tidak ada evaluasi ya. Karena evaluasi ini merupakan tolak ukur apakah strategi yang kemarin kita jalankan sudah berhasil atau belum. Kalau belum berhasil, supaya nanti akan ada strategi baru atau ada solusi baru untuk memberikan peningkatan penjualan pada perusahaan. Gitu ya teman-teman, itu tadi adalah singkat tentang problem solving dan decision making. Nanti kalau ada informasi, pertanyaan dan sebagainya, kita langsung muncul di grup yang Zoom ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.